Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan pembuatan sebuah topologi secara virtual dan fisikal. Jadi di part kali ini kita akan membuat topologi ujian, uh, topologi untuk ujian. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini topologinya. Uh, kita akan membuat secara virtual dulu konfigannya supaya bisa dijelaskan, lalu nanti ada part lain di mana saya akan membuat switch, patch panel, dan juga untuk access point. Nah, untuk sekarang kita akan fokus ke bagian server Debian, router, dan router B. Bagian ISP dan HTW ini tidak kita pakai untuk sekarang. Jadinya kita langsung dari ISP masuk ke router A. Kita akan mulai dari router A. Nah, yang pertama kita lakukan ini, kita akan membuat sebuah DHCP client. Jadi DHCP client ini dia meminta IP dari ISP-nya langsung supaya dapat jaringan dan IP. Nah, ini kita pakai Ether 1 karena Ether 1 itu yang tersambung ke jaringan luas atau ISP. Sudah dapat IP-nya, dan ini berarti dia sudah bisa nyambung ke internet. Selanjutnya kita akan add yang dua ini nih. Nah, pertama kita bakalan bridge dulu IP yang di sini dan di sini, karena dia sama jadi kita pakai yang namanya bridge supaya dia bisa menggunakan IP yang sama dengan dari port yang berbeda. Nah, kita masukkan dulu di sini ada bridge, kita atur bridge 1 dan di sini kita masukin Ether 2 dan Ether 4. Ether 2 ini nanti tujuannya ke Debian server, dan Ether 4 ini dia bakalan tujuannya ke sini, client access point dan client hotspot. Nanti hotspot access point kita akan coba secara fisikal langsung di menggunakan perangkat saya sendiri. Jadi selanjutnya kita akan memasukkan lagi IP-nya di sini untuk tadi 168.165.1/18. Nah, karena ini IP yang tadi di bridge, kita pakai aja bridge langsung, nggak usah pakai port. Ya, sebenarnya di dalam bridge ada port. Selanjutnya kita bakal masukkan IP yang akan dipakai di sini dari router A ke router B. Di sini kita juga bakalan pakai OSPF. Jadi di sini sudah terbentuk sebuah topologi awal. Sekarang kita akan memastikan dulu yang namanya internet gateway untuk router ini bisa menyambung ke WiFi secara luasan. Nah, di sini saya menggunakan DNS Google dan Ethernet DNS-nya juga saya pakai Ethernet DNS Google. Selanjutnya firewall. Jadi di sini saya akan membuat firewall dasar. Di sini saya masukin ke Ether 1 karena Ether 1 itu kan dia di mana jaringan itu terdapat, didapat maksudnya. Nah, masquerade ini fungsinya dia membuat, memberikan semacam mask atau topeng untuk paket yang dikirim ke di jaringan ini. Nah, udah jadi. Selanjutnya kita ke roots, dan di sini udah ada roots. Kalau misalnya static, dia harus buat lagi roots lagi. Karena kita pakai DHCP client, dia udah secara otomatis ke sana.
udah di dapat. Oke, selanjutnya kita bakalan menyambungkan dua router, tadi router 1 dan router 2 menggunakan OSPF. OSPF ini sendiri dia itu teknik routing dinamik, salah satu teknik routing dinamik. Di sini sebenarnya banyak teknik routing dinamik, ada BGP, OSPF, RIP. Cuman untuk kali ini kita akan pakai yang namanya OSPF. Nah, di sini dia akan ada backbone. Backbone ini kita harus masukin yang IP yang mau di bridge, yang mau di OSPF sama IP client. Jangan lupa karena ini networks, jadi dia harus titik 0 belakangnya. Oke, seperti itu sudah jadi satu. Nah, kalau tadi saya salah sedikit, dia nggak pakai 0 belakangnya, dia bakalan nggak bisa, dia bakalan reject kayak tadi. Nah, jadi emang harus, kalau network ini dia emang network. Oke, untuk routing pertama sebenarnya sudah selesai, tapi ada step satu lagi yang akan dilakukan kalau misalnya Debian server sudah menyala. Nah, untuk kali ini kita langsung aja kita pakein karena Debian kita belum disetting, tapi nanti harusnya dia bisa langsung, yaitu DHCP relay. DHCP relay ini jadi tugasnya dia nerusin DHCP service dari satu device ke device lain. Jadi DHCP service-nya nanti nggak ada di router 1 sama router 2, tapi dia dapat dari Debian server. Nah, tapi DHCP relay ini jadi router 1 sama router 2 ini dia nge-relay atau nerusin DHCP-nya, jadi bisa menjadi alat penyambung untuk secara otomatis membagikan IP. Nah, ini kita tulis karena nanti Debian static saya sudah tahu IP Debian ya. Tidak pakai slash ya, salah. Masukkan di bridge karena bridge yang ada. Oke, jadi untuk router 1 cuman itu aja. Di sini kita bisa cek ping ke DNS Google. Nah, di sini berarti routernya sudah bekerja dengan baik, gateway-nya. Tapi kita belum tahu juga tentang yang lainnya, jadi kita harus setting router keduanya. Nah, jadi ini router kedua. Pertama kita harus masukin dulu addressnya dari tadi biar nyambung dari router 1 ke router 2. Kita lihat dulu address router ini yang di OSPF tadi kan router 2. Nah, ini kan titik 1, jadi ke 0. Harus titik 1. Salah sedikit guys. Nah, berarti di sini kita masukin 10.50.48.2/18 kan. Ya. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kita buat lagi satu lagi di ether 2 untuk IP kliennya, yaitu 192.168.1.1/29. What? Oke. Ini sudah muncul kayak gini, udah bisa. Nah, kita masukin lagi ke gateway-nya, kita atur dulu.
Oke. Firewall seperti biasa tadi sudah dijelaskan. Salah pencet. Oke. Oke, sudah ada. Sekarang kita masuk ke routes. Dan ini kita masukkan manual karena ini dia bukan DHCP. Dia bukan DHCP client, jadi kita harus masukkan manual. Nah, oke, sudah bisa. Harusnya saya ping ke router sebentar. Oke. Terminalnya saya masuk ke sana dulu. Kita sambungkan menggunakan OSPF. Nah, oke, backbone-nya dua-duanya udah jadi. Kita coba aja sekarang ping tuh kita ping ke IP router awal, yaitu saya lupa IP-nya yang diberikan DHCP. Oke. 106. Sebentar. Oke, sepertinya ada kesalahan dari addresses ya. Oke, saya menemukan kesalahan dari ketidakcerdiaan saya. Di sini ada tadi di ether 2 harusnya di ether 3. Udah saya fix. Harusnya bisa di bagian router 2 nya. Kita lihat. Sebentar. Oke, masalahnya sudah selesai, sudah dibenarkan. Oke, jadi di sini saya menggunakan DHCP untuk ke dalam router 2-nya supaya dia bisa dapat langsung. Ya, di sini. Oke. Di sini juga kita bakalan menggunakan yang namanya relay. Sebentar. Iya, relay. Dan untuk tadi yang bagian router 1 saya sedikit salah di bagian relaynya. Ini ke ether 4 untuk klien. Oke, untuk setting mikrotik sampai situ. Sekarang kita harus setting ke dalam Debian 12. Nah, ini saya sudah ada Debian 12 nya. Kita akan mulai setting Debian. Oke, ini lanjutan dari konfigurasi ujian yang kemarin, masih sama. Sekarang kita bakalan setting di bagian Debian-nya. Di sini saya udah siapin mikrotik yang kemarin di siapin, yang di config juga.
Nah, sekarang gilirannya masuk ke bagian Debian. Oke, di sini kita masuk dulu pertama ke dalam Debiannya. Ini saya pakai tampilan Genome. Nah, oke, udah masuk. Sekarang kita masuk ke dalam terminal. Nah, ini ada welcome. Ini hiraukan saja welcome ini. Masuk dulu ke sudo user. Sebentar. Nah, pertama tahapannya kita akan download dulu, karena Debian 12 ini dia harus di download dulu paket buat bikin DHCP-nya. Nah, ini proses instalasinya. Oke, ini udah terinstall DHCP server, paket DHCP servernya. Sekarang kita bisa mulai konfigurasi. Yang pertama harus dikonfig itu ada network interface ya. Kita bakalan konfigurasi interface yang akan digunakan untuk melakukan untuk surfing DHCP-nya ini. Kita masukin pakai command nano etc work. Nah, ini kan udah ada nih, tinggal masukin aja. Sebentar. Oke, jadi kita masukin dulu Oke, kita udah selesai masukin konfigurasinya. Sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi kedua, yaitu nano etc dhcp dhcpd con. Nah, di sini kita bisa buat IP yang mau di serverin, mau di DHCP, mau dimasukin ke DHCP server. Nah, ini kita tinggal edit di sini aja. Ini tinggal kita remove supaya dia udah nggak read only lagi, karena kalau ada pagarnya dia masuk ke dalam command yang cuman bisa dibaca. Nah, cuman ini kita ganti.
Nah, ini kita masukin di bagian sini ke DNS Google. Option router bisa kita ganti ke dalam router, IP router. Nah, kita sekarang buat lagi satu lagi kayak gini juga, cuma buat IP yang kedua. Oke, konfigurasi ini udah selesai. Kita save dulu. Sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi selanjutnya. Kita masuk ke nano, default, sebentar. Nah, di sini kita masukin interface yang dipakai buat DHCP server. Lalu masuk lagi ke nano,
Nah, di sini kita masuk ke sini dan kita cari yang IP enable. Nah, ini IP for forward. Nah, sekarang kita cek lagi dan terakhir kita bisa reset. Oke, seperti ini nih kesalahannya ada di bagian karena saya belum setting uh, port portingnya di virtualnya, jadi videonya bakalan dikat bentar buat uh, setting dulu Debian ya di VirtualBox. Habis itu saya bakalan balik dan kita bakalan ngetes kalau ini bisa apa enggak. Oke, ini udah aku restart dan kita udah bisa lihat di sini di uh, klien, ya simulasi klien di sini dua-duanya udah ke adaptan internet, satu dari router satu, satu dari router dua. Nah ini nanti diibaratkan kalau di topologinya yang kita bisa lihat itu dia dia bakalan jadi klien di situ. Oke, lanjut lagi ke dalam sesi selanjutnya. Oke, kali ini kita kalian masuk ke dalam praktek rack server, pembuatan rack server. Nah, di sini uh, pembuatan rack sendiri sudah saya lakukan di sekolah. Nah, sini bisa dilihat dulu ada beberapa barang-barangnya. Pertama ini ada kabel kabel RG ya, kabel Ethernet biasa. Nah, ini ada satu yang udah kita ilangin palanya, kepala konektornya kan biasanya ada kayak gini kan, itu kita ilangin. Terus lanjut ada patch panel, modular konektor, sama di sini ada switch, impact tool, sama obeng. Nah ini ada juga buat botnya buat nanti masang ke dalam situ. Laptop ini isinya Debian karena kalau misalnya kita lihat di topologinya, sebentar. Nah topologinya sendiri ini kita di bagian sini router ke dalam patch panel. Nah di uh, laptop ini tadi dikoneksiin ke dalam ke dalam rack servernya ini sebagai klien. Routernya sendiri di sini ada cuma satu untuk mensimulasikan router 2. Nah, pertama yang saya lakukan di sini ada menggunakan punching toolnya itu buat masukin kabelnya, koneksiin kabelnya ke dalam patch panelnya. Nah ini caranya sih sedikit rumit ya. Nah jadi bentuk dalamnya patch panel itu ada begini. Nah di sini ada kayak indikatornya buat kalau misalnya kita pakai pokoknya kita bisa lihat di sini warna yang diperluin buat di punch di dalam ininya apa dudukannya. Nah
Terus kalau udah kita ke video lagi. Nah ini prosesnya, jadi emang rada susah, kadang harus dipukul, kadang enggak. Nah itu ya, di punch kayak gitu pakai punching tool. Nah kalau udah dicek dulu sarannya ya, dicoba tarik ke atas. Kalau misalnya dia udah ini ya berarti udah ini. Bisa 3,5. Terus di sini ada, sebentar, sini ada bagian modular konektornya. Nah di sini sama masangnya kayak di ini apa, patch panel, tinggal dipunch saja pakai punching tool. Dia di situ indikatornya juga ada, sama juga kayak di ini. Pokoknya ini tuh cuman buat nyambungin, tapi dia sama sebenarnya cara pemasangannya. Nah kalau udah, ini video ini di sini sedikit ngaco karena waktu itu saya salah, jadi patch panelnya saya masukin dulu, terus baru saya ingat oh ya kan dikirim, ya udah saya keluarin dulu, di punch dulu, baru ini apa saya masukin lagi. Jadi di sini kelihatannya kosong, nggak ada yang terkoneksi. Nah ini masangnya simple, tinggal dibaut aja kayak gitu. Ini ada 4 baut. Di sini juga ada kayak indikatornya buat masang, ada angka-angkanya. Nah ini harus dipasin. Misalnya ini kan switch dia jaraknya ada, patch panel ini kan ada 3 jaraknya, ya dikasih jarak. Nah itu ya uh, di sebelah sininya dia udah ada semacam kayak dudukan buat murnya biar bisa masuk. Nah itu prosesnya tadi sebenarnya harusnya kita masukin dulu ininya, dudukannya. Nah terus kita masukin ini switch. Sama masang switch itu sama patch panel sama kalau di dalam rak, cuman lebih simpelnya karena switch tinggal dicolokin aja dia udah nyala. Kalau patch panel ya tadi dirakit gitu. Kita skip aja. Nah itu juga sama dudukannya. Nah ini terus kita masukin, colok ke dalam, dari itu ke switch ke patch panel. Nah dari sini masuk ke klien. Oke, ini sebenarnya saya lupa nunjukin, tapi di akhir ini dia nah itu kalau kalian bisa lihat, di situ dia udah dapat internetnya, no. Dia udah di sini indikatornya udah indikator kalau dia udah terkoneksi ke dalam internet. Oke, selanjutnya bakalan masuk ke dalam fisikal. Kita bakalan pakai access point buat nyariin hotspot. Jadinya nanti bakalan di bagian sini. Oke semuanya, jadi ini bagian lanjutan dari konfigurasi ujiannya. Di sini kita akan setting yang access point, bagian access pointnya. Jadi kita bakalan setting yang di bagian sini, access point ke client hotspot. Nah di sini saya udah ada access pointnya. Di sini saya pakai access point tenda sendiri. Terus di sini udah ada MikroTik, udah saya pakein yang kemarin. Nah ini bridge sama address listnya udah sama ya. Nah itu
Sebentar. Di bridge juga ini udah sama, ini port ini pokoknya udah sama, dan ini saya connect juga ke komputer. Oke, jadi untuk nunjukin kalau topologinya itu emang begini, sekarang kita lanjut ke konfigurasi setting dari access point tendanya ini. Oke, jadi selanjutnya kita bakalan masuk ke konfigurasi hotspot dan konfigurasi access point. Nah, jadi di sini kita pertama masukin dulu ke hotspot. Kita buat hotspot baru biar dia bisa loginnya ini kan harus pakai yang namanya hotspot. Nah, jadi di sini kita masukin karena ini dia di bridge, kita masukin ke bridge. Nah, ini routernya udah kita setting ke kayak router yang satu waktu virtual. Bentar. Jadi konfigurasinya udah sama. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Nah, di sini kita masukin domain yang kita mau pakai buat login, buat masuk ke login page. Nah, kalau di sini saya pakai chris.com. Disconnected sebentar. Nah, ini udah bisa di sini. Cuman untuk kali ini kita pakai 2 user karena satu kita bakalan tes langsung di komputer dan satu lagi kita bakalan tes di handphone. Di sini user profile kita tambahin satu lagi. Nah, ini kita user 1, passwordnya kita kasih terserah. Oke, selanjutnya kita bakalan setting bagian access point-nya nih. Di sini saya pakai access point tenda. Pertama tahapannya kita harus masuk ke SSID-nya. Di sini SSID-nya itu tenda 38F268. Nah, oke, jadi lanjut lagi ke bagian access point-nya. Di sini udah connect ke dalam SSID-nya. Sekarang kita masuk ke 192.168.01. Ini IP default dari access point-nya. Di sini kita tinggal setting buat jadi access point. Pertama, IP-nya kita ubah ke dynamic karena dia udah nempel di sini dia udah nempel dari MikroTik dan dari sini, jadi dia udah dinamis IP-nya. Nah, di sini kita ganti aja informasi login yang kita mau pakai karena ini nanti mau aku pakai lagi. Masukin Chris lantai 2 dan passwordnya ya password kita. Nah, udah, sekarang kita refresh. Kita connect dulu ke SSID-nya yang baru, terus refresh. Nah, di sini udah. Nah, terus kita masuk ke advance. Habis advance kita nyalain ini IP isolation dan 2 ini di disable. Nah, ini kabelnya nggak benar, jadi harus di atur ulang. Itu dia.
Oke, jadi sekarang kita tinggal connect. Nah, ini udah masuk. Tinggal masuk ke password yang tadi kita login info yang udah kita bikin di user profile. Nah, ini dia udah bisa masuk. Oke, sekarang untuk yang kedua kita bakalan coba di handphone. Nah, ini dia udah masuk SSID-nya. Oke, jadi di sini udah kelihatan, di sini udah bisa masuk ke dalam login page Mikrotika yang tadi kris.com. Nah, sekarang kita masuk ke user profile kedua, tadi user 1, passwordnya 1. Nah, ini udah kelihatan di sini, kita login dan kita coba bisa apa enggak. Udah login. Sekarang kita tes. Nah, ini buat masuk ke YouTube udah bisa. Oke, mungkin segitu dulu dari konfigurasi buat ujian kali ini. Udah sampai di access point, udah semuanya ditelusurin. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.